Video yang Anda saksikan ini memperlihatkan seorang jurnalis pro-Iran berbicara di media internasional guna untuk membantah tuduhan-tuduhan Barat terhadap negara Iran, terkhususnya juga mengenai tuduhan antara hubungan Iran dengan Israel, Amerika, dan Palestina. Dia pernah memasang diri untuk membela Islam dan Muslimah, membela gerakan Houthi di Yaman, membahas tentang ISIS, dan juga Palestina. Mungkin ada begitu banyak lagi video-video yang perlihatkan bagaimana ia membela Islam, Syiah, maupun Iran. Dan gak hanya itu teman-teman, dia juga pernah menjadi penulis di banyak media Iran seperti Tasnim, Mehr, Press TV, Tehran News, Al-Maiden, IRIB yang merupakan lembaga penyiaran nasional Iran, bahkan situs web resmi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ia bahkan dapat masuk dalam lingkaran pemerintahan Iran. Ia sempat bertemu Nader Talebzadeh yang merupakan propaganda utama Iran, bertemu Jenderal Qasem Soleimani, bertemu Ebrahim Raisi sebelum dia diangkat menjadi presiden Iran. Bahkan lebih jauh, dia bertemu dan mewawancari langsung Ayatollah Ali Khamenei. Menunjukkan bahwa ia bukan sembarang orang di mata pemerintahan Iran di masanya. Namun teman-teman, setelah satu dekade menjadi seorang simpatisan Syiah dan Iran, membela Iran dan lalu lalang di pemerintahan Iran, akhirnya pada November tahun 2021 yang lalu, ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang Yahudi. Dia mengaku bahwa dia berpura-pura menjadi muslimah, berpura-pura membela Iran, dan sekarang ia menjadi wanita yang sangat nasionalis membela negara Israel. Bahkan ia menjadi orang yang sangat dicari untuk diwawancarai mengenai seluk-beluk pemerintah Iran. Ini berarti wanita yang selama satu dekade ini dipercaya oleh pemerintahan Iran ternyata seorang mata-mata Israel. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana dia dapat masuk ke pemerintahan dalam pemerintahan Iran seperti itu, apa misinya di sana, dan apakah pembongkaran identitasnya kepada publik itu merupakan bentuk misi yang gagal karena penyamarannya terbongkar, atau ada misi lain. Lalu apakah ia benar-benar seorang intelijen Israel dan informasi apa aja yang ia curi dari sana? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dengan dukungan teman-teman dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat mendukung berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Dia memiliki nama Catherine Perez Shakdam, lahir di Prancis dari keluarga Yahudi. Cerita bagaimana dia bisa masuk ke dalam pemerintahan Iran itu berawal dari sejak masa ia kuliah. Tapi perlu dicatat teman-teman, ya sebelumnya, semua informasi ini adalah informasi yang didapatkan dari tulisannya Catherine. Itu berarti bisa jadi informasinya tidak begitu asli, ya bisa jadi juga ada yang dikurangi ataupun mungkin diubah mengingat dia adalah seorang mata-mata Israel seperti itu. Dan tentu dia tidak dapat menceritakan semua detail identitas dan aktivitasnya kepada publik kan gitu. Sehingga bisa jadi ini merupakan cerita yang dikarang sendiri untuk konsumsi publik gitu ya. Jadi teman-teman, dia mengaku sebagai seorang mahasiswa psikologi serta keuangan dan komunikasi dari University of London. Transformasi kuncinya itu ketika dia menikah dengan pria Yaman yang dia kenal di kampusnya dan mereka menikah pada tahun 1999 di mana ketika itu Catherine masih berusia 18 tahun. Serta secara bersamaan dia mengaku menjadi mu'alaf sebelum menikah dengan suaminya dari Yaman itu. Dan Catherine mengaku bahwa ketika itu ia tidak benar-benar masuk Islam. Katanya itu semua adalah cara agar hidupnya lebih gampang ketika itu untuk menjalankan rencana misinya. I was conscious also of the fact that I have two children and that I didn't want them to be in harm's way either. And so I played into the charade because it was safer, but I never did. Dan pada tahun 2014, ia bercerai dengan suaminya dengan alasan karena nggak tahan dengan keluarga suaminya seperti itu. Nah setelah itu, ia mencoba mendalami ajaran Syiah yang menjadi langkah kunci aksesnya ke Iran. Nah selama di Yaman teman-teman, secara profesional dia mulai membangun reputasinya sebagai seorang analis politik dan jurnalis yang berfokus pada isu Timur Tengah, khususnya Yaman. Karyanya yang secara konsisten mengkritik keras Arab Saudi, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan intervensi Barat sejalan sempurna dengan narasi propaganda Iran. Nah tulisan-tulisannya itu mulai menarik perhatian media-media yang berafiliasi dengan negara Iran. Awalnya melalui media pro-Rusia seperti RT gitu ya.
Dan kemudian dia menjadi tamu reguler di Press TV yang merupakan corong utama Iran untuk audiens internasional. Nah, dari sanalah efek bola salju terjadi. Media-media pemerintahan lainnya seperti Tasnim News Agency, Mehr News, dan bahkan situs resmi ya pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei yakni Khamenei.ir itu mulai menghubunginya untuk meminta analis dan artikel. Catherine mengatakan dan berteori bahwa rezim Iran ketika itu sedang haus akan validasi dari Barat. Sehingga sosoknya sebagai seorang wanita Eropa yang mereka yakini sebagai seorang mu'alaf itu dianggap menjadi alat yang sangat berharga untuk melegitimasi narasi mereka di panggung dunia gitu ya. Nah, kunci utama yang membuka gerbang aksesnya adalah Hasan Al-Emad, yakni teman dari mantan suaminya. Emad, teman-teman, itu adalah agen IRGC di Yaman yang kerap mengajarkan Catherine mengenai Syiah dan ideologi politik Iran. Dan sebagai mentor, ia memandang jika Catherine bisa dimanfaatkan sebagai agen untuk menyebarkan pesan rezim di kalangan elit Yaman dan berpotensi juga di media barat seperti itu. Nah, jika Emad sebagai mentornya di Yaman, maka yang membuka gerbangnya di Iran itu adalah seorang propagandis senior rezim bernama Nader Talebzadeh. Talebzadeh yang memiliki hubungan dekat dengan elit Iran melihat potensi yang dimiliki oleh Catherine. Menurut apa yang diungkapkan oleh Catherine, Talebzadeh secara aktif mempersiapkannya untuk menjadi aset bagi Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Dan ironisnya, rencana itu justru memberikan keuntungan untuknya. Karena pada akhirnya ia tidak lagi dianggap sebagai ancaman dan memungkinkannya untuk bergerak di bawah radar, mengamati dan menggali informasi dari dalam jantung pemerintahannya secara langsung. Puncaknya teman-teman terjadi pada tahun 2017 ketika ia diundang ke konferensi Palestina di Teheran. Di sana, dia mengklaim mendapatkan kesempatan langka untuk audiensi pribadi dengan sosok Ayatollah Ali Khamenei dan mengumpulkan banyak informasi. Dan ia mengaku pernah terbang dengan pesawat pribadi Ibrahim Raisi yang saat itu masih menjadi kandidat presiden dan mengumpulkan banyak informasi dari tokoh Iran itu yang nantinya menjadi presiden Iran gitu ya. Ada 3 faktor teman-teman yang membuat pemerintahan Iran percaya kepada dia. Pertama, karena dia adalah seorang mu'alaf. Yang kedua, karena ia memiliki paspor Prancis. Dan yang ketiga, karena dia pernah menjadi penulis yang pro-Syiah dan Iran selama beberapa tahun di media-media Syiah dan pro-Iran. Nah, namun 4 tahun kemudian, pada tahun 2021, ia akhirnya membongkar identitas aslinya dengan serangkaian postingan blog di website The Time of Israel, di mana ia secara terbuka mengungkapkan identitas Yahudinya, ya, keyakinan Zionisnya, dan semua pengalamannya selama berada di lingkaran dalam pemerintahan Iran. Dan jelas pengakuan itu membuat Iran kelagapan dan menyangkal jika dia memiliki akses yang luar biasa dalam pemerintahan Iran. Media-media Iran ketika itu mengatakan bahwa dia ini hanya seorang kontributor opini lepas yang kunjungannya itu ke Iran sangat singkat. Nah, artikel pertama Catherine setelah membongkar identitasnya itu berjudul What My Interview with President Raisi Told Me About Iran. Di sini dia membongkar bagaimana rencana pemerintahan Iran dan membongkar sifat asli rezim Iran. Tapi perlu dicatat teman-teman, karena dia pernah menjadi mata-mata, tentunya kita nggak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dia tulis terhadap pemerintahan Iran. Ini mengingat karena ia bekerja untuk nasionalisme Israel. Pun andaikan ada hal yang baik yang ditemui dari rezim Iran, maka informasi itu hanya diperuntukkan bagi informasi intelijen Israel saja. Adapun untuk publikasi kepada publik, untuk konsumsi publik, tentunya tidak boleh diungkapkan sepenuhnya gitu ya. Sebab sebagai agen Israel, dia harus memberikan narasi yang mendukung agenda Israel, yakni menggiring opini publik untuk mendiskreditkan rezim Iran demi nasionalisme Israel. Tentunya seperti itu. Ya, ngertilah teman-teman gimana maksud saya. Inilah sebab kenapa tulisannya tentang Iran itu tidak bisa sepenuhnya dipercaya sebagai catatan faktual dan bisa saja dia telah menyembunyikan, mengubah, bahkan menambah hal-hal tertentu untuk dilebih-lebihkan demi menanamkan persepsi buruk terhadap rezim Iran kepada pembacanya. Yang sekali lagi bisa jadi ini juga bagian dari misi intelijen Israel. Nggak hanya tulisan gitu ya, termasuk juga video-videonya, video interviewnya juga seperti itu. Ya walaupun begitu teman-teman, Catherine sendiri itu mengaku bahwa dia tidak bekerja kepada Mossad dan Intel Zionis.
Menurut pengakuannya, semua proses yang terjadi yang membuat dia bisa masuk ke dalam pemerintah Iran itu merupakan hal yang terjadi secara natural begitu saja. Namun teman-teman, ada beberapa fakta yang membuat tidak mungkin dia bekerja sendiri sebagai lone wolf di sana, dan fakta-fakta ini mengindikasikan kuat bahwa dirinya itu memang sebagai seorang mata-mata Israel. Di mana pertama teman-teman, karena dia sendiri itu mengaku bahwa ia pura-pura masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa sedari awal ia sudah merencanakan upaya penyamarannya tersebut dengan menjadi muslimah sebagai langkah awal untuk menyusup ke dalam pemerintahan Iran seperti itu. Yang kedua teman-teman, sebelum dikenal sebagai penulis yang pro-Iran, dia tercatat pernah bekerja selama 7 tahun di Wikistrat, sebuah media firma intelijen geostrategis yang didirikan di Israel. Di mana Wikistrat ini teman-teman, dewan penasihatnya itu diisi oleh tokoh-tokoh sekaliber mantan direktur CIA, seperti Michael Hayden seperti itu. Hubungan ini teman-teman, sekecil apapun, itu membantah klaimnya bahwa ia tidak memiliki pemahaman tentang dunia intelijensi. Yang ketiga teman-teman, Catherine itu pernah menulis di media Minpress. Namun, pendiri dan CEO Minpress, yakni Menar Adley, itu menyatakan bahwa Catherine itu hanya memanfaatkan medianya untuk membangun popularitasnya demi misi penyamarannya tersebut. Dan Adley itu sangat percaya jika ia memang seorang mata-mata Israel. Yang keempat teman-teman, ada banyak hal yang tidak memungkinkan dia bekerja sendiri sebagai mata-mata gitu ya, secara logik gitu ya. Khususnya terkait dana dan biaya. Dan termasuk juga karena hidup dalam kebohongan setiap detik, di bawah ancaman penyiksaan dan eksekusi jika terbongkar, ini semua adalah tekanan psikologis yang tidak bisa dihadapi oleh orang biasa. Karena ini adalah ancaman psikologis yang luar biasa seperti itu. Pastinya yang melakukan operasi seperti ini harus dari agen intelijen profesional yang dipilih karena profil psikologis mereka yang kuat dan dilatih untuk menghadapi tekanan semacam ini. Orang-orang biasa itu kemungkinan besar akan hancur di bawah tekanan psikologis tersebut. Apalagi di bawah pemerintahan yang ngeri ya, yang dipersepsikan sebagai pemerintahan yang ngeri gitu ya. Enggak hanya itu teman-teman, dia juga harus memahami banyak hal tentang Syiah dan harus menjadi seorang Syiah yang taat untuk masuk ke pemerintahan. Memahami kultur, budaya, dan bahasanya. Ditambah proses dia menginfiltrasi ke dalam pemerintahan pusat itu tergolong sangat cepat teman-teman. Setidaknya dari tahun 2014 hingga tahun 2017 itu hanya 3 tahun hingga dia dipercaya pemerintahan Iran untuk masuk ke pemerintahan Iran, untuk berinteraksi dengan para elit pemerintahan Iran. Ini yang membuat nggak mungkin rencana yang dilakukan sendiri dengan persiapan sendiri kecuali ada yang melatihnya. Dan masih banyak variabel lain teman-teman yang membuat ketidakmungkinan operasi ini dilakukan oleh seorang diri. Lone wolf seperti itu. Dan pastinya ini merupakan hasil dari operasi intelijen jangka panjang yang sangat terukur, yang sabar dan didanai dengan sangat baik. Karena operasi ini melibatkan penciptaan identitas palsu yang sempurna, pelatihan intensif selama bertahun-tahun, dan dukungan logistik serta teknis yang berkelanjutan di lapangan tentunya gitu ya. Namun pertanyaannya teman-teman, jika ini merupakan operasi intelijen yang terlatih, lantas kenapa Catherine akhirnya membongkar identitasnya? Apakah ini bentuk kekalahannya atau merupakan bagian dari misi yang terencana? Maka jawabnya, besar kemungkinan ini adalah bagian dari rencana yang terukur dan puncak dari misi operasinya tersebut. Perlu dipahami teman-teman, seorang mata-mata yang tertangkap atau terbongkar itu tidak melulu dipahami sebagai kegagalan. Bisa jadi itu adalah babak terakhir dari misinya yang sukses di mana agennya menjadi martir dan mengorbankan dirinya untuk tujuan besar tertentu yang disebut sebagai a calculated sacrifice. Nah itu kalau tertangkap. Sedangkan Catherine dalam skala yang berbeda. Dia tidak tertangkap dan dia sendiri yang membongkar identitasnya. Ini menunjukkan bahwa misinya itu sudah selesai dan sukses, serta pembongkaran identitasnya menunjukkan bahwa dia sudah pensiun sebagai intelijen lapangan, kan seperti itu. Tapi apa sebenarnya tujuan dari endgame ini? Ya, pertama teman-teman, ini adalah untuk menggiring pesan atau signaling sebagai alat perang psikologis di mana Israel mau mengatakan kepada Iran atau bahkan kepada dunia bagaimana mereka bisa menjangkau siapa saja, bahkan bisa masuk ke jantung inti pemerintahannya.
Telaknya lagi, agennya bahkan tidak mampu ditangkap oleh pemerintahan Iran. Bahkan dia sendiri yang membongkar identitasnya seperti itu ya. Dan lebih jauh lagi, agennya adalah seorang wanita. Ini memberikan banyak pesan kepada dunia dan khususnya kepada Iran, gunanya untuk menekan Iran agar tidak melakukan tindakan tertentu, misalnya seperti mempercepat program nuklir karena takut ada pengkhianat di level tertinggi yang akan membocorkannya seperti itu. Jadi skandal ini berhasil menciptakan paranoia, ketidakpercayaan, dan saling tuding di antara elit Iran pada akhirnya. Sebuah kemenangan intelijen yang signifikan gitu ya. Dan kedua teman-teman, tujuan pembongkaran identitasnya itu adalah sebagai operasi deception. Jadi karena dia memiliki persona sebagai seorang Israeli yang berhasil menginfiltrasi ke dalam jantung pemerintahan Iran, maka ia bisa berbicara apapun tentang Iran, bahkan memberikan informasi palsu tentang Iran khususnya kepada publik. Tujuannya adalah untuk menanamkan persepsi dan pandangan buruk untuk penonton dan pembaca khususnya kepada pemerintahan Iran. Dan orang-orang akan menganggap bahwa apa yang disampaikannya adalah sebagai kebenaran karena faktor latar belakangnya yang dianggap kredibel kan gitu. Dan kita lihat sekarang, dia ini diundang kemana-mana untuk berbicara tentang Iran sebagai seorang yang dianggap berhasil menginfiltrasi ke pemerintahan dan berhasil keluar seperti itu. Dan dia kini juga menjadi seorang peneliti di Henry Jackson Society, sebuah think tank di Inggris yang dikenal sangat keras terhadap Iran. Dan ia juga menjadi direktur di We Believe in Israel, sebuah kelompok advokasi pro-Israel terkemuka. Jadi teman-teman, kalau kita lihat keseluruhan dari perjalanan misinya, Catherine ini merupakan intelijen yang memanfaatkan kebutuhan propaganda oleh pemerintahan Iran untuk menyerang balik rezim itu. Dan sekarang ia menjadi aset Israel sebagai alat propaganda untuk menyerang Iran gitu ya. Dan mungkin keberhasilannya itu bukan soal informasi apa yang ia dapatkan, tetapi lebih kepada dampak psikologis dan kekacauan yang dihasilkan plus menciptakan dirinya sebagai individu yang memiliki kredibilitas unik dalam misi spionase. Dan itu nilai strategis yang tidak kecil nilainya gitu ya. Tapi teman-teman, apakah cerita ini membuktikan kehebatan intelijen Israel terhadap Iran? Jawabannya enggak juga. Hanya karena tidak ditemukan para mata-mata Iran di Israel dan di Amerika, itu tidak berarti mata-mata mereka tidak berhasil menginfiltrasi ke dalam pemerintahannya. Karena sekali lagi, dalam operasi intelijen seperti ini, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi, ya tunggu aja, either tertangkap ataupun selamat gitu ya. Tapi gimana menurut teman-teman tentang Catherine ini? Kira-kira skenario apa yang sedang dijalankan oleh Catherine dengan membongkar identitasnya? Atau mungkin dia memang sudah mencium bau-bau bahwa ia akan ketahuan dan lalu kabur seperti itu? Tulis di kolom komentar di bawah video ini. Klik like dan share jika teman-teman menyukai video ini. Klik juga tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan episode berikutnya. Saya Julfan Abdillah mohon undur diri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.